Selamat siang Pak Imam, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif berjudul Pengaruh Kredibilitas dan Nilai Konten Sosial Media Influencer Terhadap Nilai Beli Produk Fashion. Kelompok kami terdiri atas Katarina Puspita Gandhi, saya sendiri Kalista Putri Gita Cahyani, dan rekan saya Jone Maride Herda. Penelitian kami terdiri atas table of content-nya, latar belakang, lalu ada problem statement dan research question, key literatures, dan metode penelitian. Bayangkan kehidupan sehari-hari generasi muda saat ini, begitu bangun tidur, hal pertama yang mereka buka bukan TV, bukan koran, tapi media sosial. Dan Indonesia sekarang punya lebih dari 191 juta pengguna media sosial, dengan kelompok usia 18-34 tahun sebagai pengguna paling dominan sekaligus paling aktif. Di platform seperti TikTok dan Instagram, mereka bukan lagi sekedar scrolling. Mereka mencari inspirasi gaya, melihat tren fashion terbaru, sampai menonton review dan rekomendasi produk yang nantinya memengaruhi keputusan belanja mereka. Di saat yang sama, perilaku belanja online juga meningkat pesat. Menurut iPrice Indonesia E-commerce Map 2023, kategori fashion selalu masuk dalam 3 besar produk yang paling sering dibeli secara online. Dan laporan TikTok for Business Indonesia menunjukkan bahwa konten rekomendasi fashion dan live shopping menjadi konten yang paling diminati. Lalu, muncul pertanyaan penting, apa yang sebenarnya membuat konsumen tertarik untuk membeli produk fashion yang mereka lihat di media sosial? Disinilah peran sosial media influencer menjadi sangat kuat. Mereka bukan sekedar orang yang punya banyak followers, kredibilitas mereka mulai dari keahlian sikap yang bisa dipercaya, sampai daya tarik secara visual, mampu memengaruhi cara konsumen memandang sebuah brand. Penelitian internasional seperti Mapcode et al. Sudah membuktikan bahwa kredibilitas influencer memang berdampak pada niat beli. Tetapi ada satu hal yang belum banyak disentuh, yaitu kualitas konten influencer itu sendiri. Padahal studi terbaru seperti Sahin et al. Menunjukkan bahwa nilai konten, yaitu seberapa informatif, menghibur, dan bernilai sosial juga menjadi faktor penting yang menentukan apakah konsumen jadi tertarik untuk membeli produk yang direkomendasikan. Sayangnya, riset yang menggabungkan kredibilitas influencer dan nilai konten dalam konteks Indonesia, khususnya pada kategori fashion ya, masih sangat terbatas. Ini menjadi gap penting mengingat konsumen Indonesia sangat aktif di media sosial, sangat responsif terhadap visual cue, dan sangat mudah terpengaruh oleh ulasan influencer. Karena itu, penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Tujuannya simpel namun krusial, yaitu memahami bagaimana kredibilitas influencer dan nilai konten secara bersama-sama memengaruhi niat beli produk fashion konsumen di Indonesia. Dengan temuan yang lebih relevan dan kontekstual, pemasar dan brand akan dapat merancang strategi influencer marketing yang bukan hanya efektif, tapi juga benar-benar sesuai perilaku dan preferensi konsumen Indonesia masa kini. Berikut adalah problem statement kami, di mana industri fashion menjadi salah satu kategori paling populer di e-commerce Indonesia, dan keputusan belinya sangat dipengaruhi oleh konten media sosial. Dengan lebih dari 191 juta pengguna media sosial, yang dari 18-34 tahun, platform TikTok dan Instagram jadi tempat utama bagi konsumen menemukan inspirasi gaya, tren, hingga rekomendasi influencer. Padahal karakter konsumen Indonesia berbeda-beda, lebih visual, sangat responsif terhadap rekomendasi, dan aktif berinteraksi dengan konten. Karena itu masih belum jelas faktor mana yang paling kuat mendorong niat beli produk fashion di Indonesia. Untuk mengisi celah inilah penelitian ini dilakukan agar kita memahami bagaimana kredibilitas influencer dan nilai konten bekerja dalam memengaruhi niat beli konsumen Indonesia. Research question kita sebagai berikut. Yang pertama, apakah kredibilitas sosial media influencer berpengaruh terhadap niat beli produk fashion? Yang kedua, apakah nilai konten, yaitu content value, yang disajikan sosial media influencer berpengaruh terhadap niat beli produk fashion? Dan yang ketiga, di antara kredibilitas dan niat konten influencer, manakah yang memiliki pengaruh lebih kuat terhadap niat beli konsumen? Berikut key literatur kami menggunakan dua jurnal. Jurnal Q1 yaitu dari jurnal Sustainability dan jurnal Q2 pada tahun 2025 yang dari jurnal Inovatif Marketing. Judul jurnal yang Q1, The Influence of the Credibility of Social Media Influencers, SMIs,
on the customer purchase intention evidence from Saudi Arabia. Lalu untuk jurnal yang kedua, jurnal kedua kami, judulnya The Role of Influencer Content Value and Credibility in Purchase Intention. Nah, jurnal ini memiliki variabel yang berbeda. Pada jurnal Q1 kami yang pertama, itu ada variabel expertise, trustworthiness, likability, information quality, entertainment, credibility, dan purchase intention. Sedangkan pada jurnal Q2 Innovative Marketing, jurnalnya itu berisi variabel credibility, content value, dan purchase intention yang masing-masing berbeda-beda itemnya. Lalu metode penelitian digunakan juga berbeda. Untuk jurnal yang pertama, metode penelitiannya menggunakan survei, lalu pengukuran variabelnya menggunakan skala Likert, dan analisis datanya menggunakan SEM-PLS. Sedangkan jurnal yang kedua, penelitian kuantitatif menggunakan survei, lalu pengukuran variabelnya menggunakan skala Likert, dan analisis datanya menggunakan SEM. Untuk metode model penelitiannya, jadi model penelitiannya seperti berikut. Jurnal yang atas ini adalah jurnal C1, yaitu jurnal The Influence of Credibility of Social Media Influencer SMIs on the Consumer Purchase Intention. Yang berikutnya yang The Role of Influencer Content Value and Credibility in Purchase Intention. Perbedaannya di sini, yang pertama ini ada variabel social media influencer, ada beberapa dimensi, dan dimensinya itu ada yang diuji langsung ke purchase intention, ada juga yang sebagai credibility, lalu diuji ke purchase intention. Sedangkan untuk jurnal yang kedua itu H1-nya ada influencer content value, yang masing-masing dimensinya diuji langsung ke purchase intention. Sedangkan H2-nya influencer credibility, ada beberapa dimensi, ada attractiveness, expertise, trustworthiness, dan similarity yang diuji masing-masing ke purchase intention. Itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Kalista. Jadi setelah sebelumnya Kalista udah menjelaskan model dari dua literatur utama kami yang tadi. Nah, di sini kami membuat model penelitian sudah kami modifikasi sesuai dengan konteks penelitian kami di Indonesia yang khususnya uh, pada produk fashion ya. Nah, dalam model ini kami menggunakan dua variabel independen yaitu influencer credibility dan influencer content value yang memiliki pengaruh terhadap purchase intention secara langsung. Nah, masing-masing variabel ini memiliki dimensi yang kami adopsi dari literatur sebelumnya. Jadi ada dimensi yang kami gabungkan di credibility dan juga ada dimensi yang sudah terberi ya, jadi content value. Nah, untuk dimensi dari influencer credibility itu ada 6, seperti yang tercantumkan di sini. Yang pertama ada expertise, trustworthiness, likability, information quality, entertainment value, dan perceived similarity. Kemudian untuk dimensi dari content value-nya ada 2, yaitu social value dan functional value. Nah, di mana masing-masing dimensi ini juga kami dua memiliki pengaruh langsung terhadap purchase intention. Jadi secara keseluruhan model ini bertujuan untuk melihat dimensi mana dari influencer credibility dan dimensi nilai kontennya yang paling berpengaruh dalam meningkatkan niat beli produk fashion di Indonesia. Next-nya, Kal. Oke. Berdasarkan model penelitian yang tadi telah kami paparkan, kami merumuskan 8 hipotesis yang akan diuji secara kuantitatif. Keenam hipotesis yang pertama, H1-nya yaitu dari dimensi turunan dari variabel influencer credibility ya. Gitu. Nah, fokusnya yang keenam di dimensi pertama yang ada di sebelah kiri, fokusnya adalah pada pengaruh setiap dimensi influencer credibility terhadap purchase intention. Jadi misalnya semakin tinggi keahlian influencer dalam bidang fashion atau pengetahuan gitu ya, maka semakin besar kemungkinan audiens tertarik membeli produk yang direkomendasikan. Tuh, itu contoh salah satu dimensi dari influencer credibility. Nah, kemudian dua hipotesis H2-nya yang sebelah kanan, itu intinya menguji pengaruh dimensi content value, yaitu functional value dan social value terhadap purchase intention. Misalnya konten yang memberikan manfaat
praktis atau meningkatkan nilai sosial konsumen, itu diprediksi mampu mendorong niat beli. Jadi secara keseluruhan, hipotesis ini ingin melihat dimensi apa yang paling kuat dalam meningkatkan purchase intention, dan juga mana variabel yang paling mempengaruhi gitu ya secara signifikan terhadap purchase intention konsumen untuk membeli produk fashion. Berikutnya, Kal. Oke, nah di sini masuk ke definisi eh, definisi dari setiap variabel ya. Dibagi ada definisi konseptual dan definisi operasional. Di sini bisa dibaca secara langsung saja. Hanya definisi konseptualnya itu kami ambil dari dua literatur jurnal utama yang tadi sebelumnya dipaparkan oleh Kalista. Nah, kemudian definisi operasional ini kami sesuaikan. Jadi dari masing-masing definisi konseptual dari setiap variabel ini kami sesuaikan dengan konteks penelitian kami, yaitu produk fashion yang ada di Indonesia gitu konsumennya. Kemudian ini dimensinya yang tadi sudah dipaparkan ya untuk dua variabel independennya, yaitu yang credibility dan content value, dan variabel dependennya ini yang purchase intention tidak ada dimensinya. Berikutnya, Kal. Oke, di sini masuk ke definisi setiap dimensinya. Ini bisa dibaca ya kalau yang pertama ini definisi dari setiap dimensi dari variabel influencer credibility. Itu ada 6 dimensi ya. Keenam dimensi ini intinya digunakan untuk mengukur aspek kredibilitas influencer secara lebih menyeluruh. Oke, nextnya aja Kal. Oke, nah kemudian ini definisi dimensi dari variabel content value-nya influencer ya. Dua dimensi ini untuk melihat fashion itu intinya bukan hanya sekedar pada fungsional, tapi juga kita mau lihat apa apakah konten yang dipaparkan oleh influencer itu memang betul punya pengaruh terhadap niat beli dari sisi sosial dan fungsional juga. Oke, kita masuk ke metode penelitiannya yang lebih detail yang akan dijelaskan oleh Katarina. Silakan, Chat. Oke, selamat sore Pak Imam. Jadi untuk metode penelitian yang akan kita propose, untuk analisis ujinya kita ada beberapa uji Pak. Jadi salah satunya itu ada uji normalitas. Jadi alasan kenapa kita pakai uji normalitas, jadi karena kita pakai regresi linear berganda ya Pak. Jadi kita ingin memastikan bahwa datanya itu memang berdistribusi normal kayak gitu. Nah terus selanjutnya kita juga ada uji reliabilitas gitu ya untuk mengevaluasi apakah instrumen yang ada di kuesioner kita itu konsisten dan bisa mengukur dari masing-masing variabel yang kita propose kayak gitu. Nah, selanjutnya juga ada uji validitas untuk memastikan bahwa pertanyaan di kuesioner itu mengukur konstruk yang kita inginkan. Lalu eh, karena kita pakai regresi linear berganda gitu, kita juga uji multi-call, Pak. Jadi untuk memeriksa gitu ya, apakah antar variabel X-nya itu saling berkorelasi atau tidak kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kita juga ada uji signifikansi yang dilakukan gitu ya untuk mengetahui apakah itu benar hubungan yang ada di dalam metode penelitian kami itu benar-benar signifikan gitu secara statistiknya sehingga nantinya hipotesis yang akan kita propose itu bisa dinilai diterima atau ditolak kayak gitu Pak. Nah lalu selanjutnya eh, penelitian kita ini pakai metode SEM dengan pendekatan PLS kayak gitu Pak, dengan aplikasi Smart PLS. Nah, alasan kenapa kita pakai metode ini karena menurut kita SEM PLS ini tuh cocok Pak untuk penelitian kami yang sifatnya itu lebih ke prediktif dan eksploratif kayak gitu ya karena kita kan ingin menganalisis pengaruh antara kredibilitasnya social media influencer gitu dan nilai dan konten value-nya mereka terhadap purchase intention untuk produk fashion kayak gitu. Nah terus sebetulnya uji normalitas yang tadi di awal itu tidak terlalu signifikan ya Pak karena saat kita menggunakan sampel LS ini kan datanya tidak harus berdistribusi normal kayak gitu tapi kita tetap lakukan uji normalitas itu di awal. Nah lalu sampel LS ini juga cocok untuk model kita karena indikator yang kita propose di model penelitian kita itu
indikatornya laten kayak gitu Pak. Dan PLS ini juga cocok untuk yang untuk sampel yang tidak besar gitu karena kebetulan untuk sampel kita itu pakai 400 responden Pak dengan metode samplingnya itu purposive sampling kayak gitu. Nah, alasan kenapa pakai purposive sampling eh, agar kita itu bisa fokus dengan responden yang benar-benar dapat menjawab pertanyaan dan nantinya bisa menggambarkan benar-benar pengaruh dari masing-masing variabel yang ada di model penelitian kita kayak gitu Pak. Lalu juga kita nilai si purposive sampling ini bisa memastikan juga kualitas data yang nantinya kita hasilkan kayak gitu. Nah, kalau untuk item kuesionernya nanti kita pakai skala Likert ya Pak ya, dengan 7 skala. Jadi kita nilai 7 skala ini itu memberikan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi ya Pak dari yang 5 skala kayak gitu. Karena dengan 7 poin skala ini bisa membuat responden kita itu bisa mengekspresikan pendapat mereka gitu dengan lebih detail dibanding dengan skala yang hanya 5 tersebut gitu. Nah, terus dengan 7 skala Likert itu juga bisa meningkatkan variasi data yang nantinya kita dapetin kayak gitu Pak. Lalu selanjutnya kalau untuk item kuesioner untuk yang variabel influencer credibility itu ada 25 item totalnya. Terus kalau untuk variabel yang content value ada 6 dan purchase intention kita ada 5 item, Pak. Lalu selanjutnya untuk kriteria responden kita, untuk populasinya itu adalah seluruh pengguna media sosial gitu ya Pak, yang menggunakan platform TikTok atau Instagram, yang mana dia itu pernah melihat konten dari influencer yang mengulas produk fashion. Nah, kriterianya kita breakdown nih Pak yang jadi eh, apa namanya responden kita, kriteria responden kita. Jadi yang pertama itu minimal usianya 18 tahun, berdomisili di Indonesia, terus aktif menggunakan TikTok. Nah, aktifnya ini kita breakdown lagi. Jadi dia menggunakan TikToknya itu minimal 1 bulan terakhir dan dia itu rutin menggunakan atau menonton konten di TikTok atau Instagram ini setidaknya 3 sampai 5 jam dalam seminggu. Lalu dia juga eh, pernah nonton konten tentang fashion, jadi kayak influencer review fashion, misalkan baju atau tas dan lain-lain itu. Nah, lalu si responden ini juga harus mengikuti minimal satu influencer dalam 6 bulan terakhir, yang mana kriteria ini itu eh, kita cantumin juga Pak nantinya di pertanyaan screening kita gitu. Kita akan nanya apakah si responden itu mengikuti influencer fashion dalam 6 bulan terakhir atau tidak gitu. Nanti kalau misalkan iya, jadi dia bisa lanjutin menjawab pertanyaannya, pertanyaan kuesioner. Kalau misalkan tidak, berarti dia harus stop di situ kayak gitu Pak. Nah lalu yang terakhir kriterianya adalah dia memiliki pengalaman atau niat beli produk fashion gitu ya yang dipengaruhi oleh rekomendasi dari influencer fashion tersebut. Ini mungkin kita bisa screening aja kali ya Pak ya, skimming aja. Jadi ini beberapa item kuesioner yang akan kita propose. Jadi di variabel credibility, di dimensi expertise itu ada 5 item pernyataan gitu. Jadi yang sebelah kiri item pernyataan yang bahasa Inggris yang asli dari jurnalnya. Lalu yang di sebelah kanan itu item pernyataan yang sudah kita translate ke bahasa Indonesia dengan mempertimbangkan konteks dengan penelitian kita kayak gitu Pak. Nah lalu next aja Kal. Kalau ini juga masih dari variable credibility, cuman dari dimensi yang berbeda. Next. Lalu yang ini untuk variabel yang content value dan purchase intention Pak. Gitu. Mungkin kita bisa langsung lihat dari Google Form-nya aja kali ya Pak ya. Nah, jadi untuk overview kuesioner kita yang ada di Google Form itu tampilan awalnya seperti ini, Pak. Jadi kita menjelaskan memang judul penelitian kita itu apa di sana, lalu kita kasih tahu juga ke responden kalau misalkan dalam mengisi kuesioner ini itu butuh waktu sekitar 15 sampai 18 menit kayak gitu. Dan biar nanti respondennya juga tertarik gitu ya, Pak, untuk membantu kita jawab atau dapetin data itu, kita kasih reward ke mereka yang mana nantinya dipilih 5 orang gitu ya. Dan rewardnya itu e-money sebesar 20.000 kayak gitu Pak.
Nah, terus next saja, Kak. Nah, ini tampilan keduanya, Pak. Jadi, tampilan kedua ini kita pakai pertanyaan screening dulu untuk memastikan memang benar-benar responden yang akan menjawab pertanyaan kita itu sesuai dengan kriteria responden yang kita inginkan. Jadi, kalau misalkan salah satu pertanyaan itu dijawab tidak, artinya responden itu tidak bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kayak gitu, Pak. Terus kalau misalkan kita asumsikan kita menjawab iya semua, jadinya untuk next halamannya itu tampilannya seperti ini, Pak. Jadi ini merupakan beberapa item pernyataan untuk mengukur variabel credibility seperti ini. Jadi sesuai yang saya mention juga, skala Likatnya ada 7. Satu itu untuk sangat tidak setuju dan yang poin 7 itu sangat setuju, kayak gitu. Terus next saja, Kak. Ya kurang lebih seperti ini sih Pak. Jadi satu page itu untuk satu variabel. Jadi kalau misalkan satu variabel udah terjawab, jadi dia next untuk menjawab pernyataan kuesioner variabel selanjutnya. Kayak gitu. Mungkin kurang lebihnya untuk proposal penelitian kuantitatif kita seperti itu Pak Imam. Jadi ya terima kasih atas waktunya Pak Imam. Kita tunggu feedbacknya ya Pak. Thank you Pak Terima Imam. kasih. Terima kasih, Pak Imam. Terima kasih Pak Imam.